Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, banjir melanda ratusan rumah di Desa Baju Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selain merendam permukiman, banjir juga memutus akses warga. Izin melaporkan kali Dusun Ngogak, Kecamatan Ngerapat, dan Dusun Ngogak. Hujan deras menyebabkan ratusan rumah di 5 desa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terendam banjir setinggi hampir 1 meter. Banjir memicu Sungai Ngugung meluap hingga memutus akses di permukiman. Sebagian besar warga memilih bertahan di rumah untuk menjaga harta benda mereka. Kondisi banjir diperparah dengan jebolnya tanggul di sekitar sungai. Ya hampir setiap tahun sering mas. So, kalau musim penghujan ini mesti sering banjir. Ketinggian sampai ya hampir 80 cm mas. Di perbatasan antara Desa Ngerapah dan Desa Brongkol itu ada sungai. Ada sungai yang posisi di Desa Ngerapahnya menyempit. Jadi bantaran sungainya menyempit sehingga menimbulkan luapan. Bahkan kemarin sempat terjadi tanggul jebol di area tersebut dan sudah kita upayakan dengan buat tanggul manual nggih. Warga khawatir banjir tidak akan surut bila curah hujan semakin tinggi. Selain itu, warga juga berharap agar pemerintah setempat segera memperbaiki tanggul yang jebol akibat dilanda banjir. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Seorang balita berusia 3 tahun tewas tenggelam saat bermain air banjir di Aceh Tamiang. Sementara itu di Kabupaten Pidie, sebanyak lebih dari 3.000 jiwa menjadi korban banjir dan harus mengungsi. Masih tingginya curah hujan yang terjadi sejak beberapa hari lalu mengakibatkan banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh semakin meluas. Dalam peristiwa ini, seorang balita berusia 3 tahun ditemukan tewas tenggelam saat tengah bermain banjir dan secara tidak sengaja terjatuh ke dalam selokan sedalam 2 meter. Tidak hanya itu, seorang kakek berusia 82 tahun warga Desa Batang Ara, Kecamatan Bandar Pusaka dilaporkan hilang, terseret derasnya arus sungai akibat perahu yang ditumpanginya terbalik saat menyeberangi sungai. Laporan dari masyarakat dengan keadaan katanya tenggelam, dan sampai hari ini kami menurunkan tim SAR, damkar, bekerjasama dengan Polri, Polairut, sampai dengan hari ini belum ditemukan. Tapi kita sudah menemukan campannya dan kita mencari korbannya. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidi mencatat 3.336 jiwa dari 21 kecamatan menjadi korban banjir, sehingga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Adapun titik lokasi banjir terbanyak di wilayah Kembang Tanjung. Dari 176 kampung di wilayah ini, 27 diantaranya terendam banjir. Seorang ibu muda yang baru melahirkan dan bayinya dievakuasi petugas di tengah banjir di Pidi Jaya, Aceh. Sementara ribuan warga lainnya mengungsi ke tempat aman. Pasca diguyur hujan selama beberapa hari membuat sejumlah kabupaten kota di Provinsi Aceh dilanda banjir luapan sungai. Adapun kabupaten terdampak antara lain Kabupaten Pidi, Kabupaten Pidi Jaya, Biren, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Ketinggian air mencapai 2 hingga 3 meter lebih mengepung permukiman penduduk. Sebagian warga yang terjebak di tengah banjir akhirnya dievakuasi petugas. Salah satunya adalah seorang ibu muda yang baru melahirkan beserta bayinya. Sementara sebagian warga lainnya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Saat ini kami sedang mengevakuasi sejumlah warga, lansia, dewasa, anak-anak juga ibu-ibu yang baru melahirkan. Kegiatan ini kami lakukan sejak dari pukul 9 pagi hingga pukul 8.30 WIB. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Aceh, banjir yang disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi ini berdampak di 8 wilayah kecamatan di Kabupaten Pidi Jaya, Provinsi Aceh. Banjir mulai melanda bagian wilayah Pidi Jaya pada Jumat 20 Januari lalu, dan saat ini banjir masih melanda desa-desa di 8 kecamatan di kabupaten tersebut.
Data sementara menunjukkan sebanyak 4.157 rumah warga tergenang dan berdampak pada 6.776 keluarga yang terdiri dari 17.628 jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga kini banjir di sejumlah wilayah Aceh belum surut. Kita telah terhubung dengan Muhammad Alfi untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi warga yang terdampak banjir di Desa Masjid Sungai Ju, Kecamatan Bandahara, Kabupaten Aceh Tamiang. Alfi, bagaimana keadaan di tempat Anda melaporkan malam hari ini? Alfi? Ya, kami mohon maaf pemirsa, ada gangguan komunikasi kami. Kami mencoba untuk memperbarui informasi mengenai banjir Aceh, di mana ada warga yang terdampak dan beberapa lansia termasuk ibu hamil dan juga anak-anak dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Ya, kami mohon maaf pemirsa, ada gangguan komunikasi kami. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Gunung Anak Krakatau kembali erupsi 8 kali. Petugas pos pantau meningkatkan pengawasan. Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang terletak di Selat Sunda kembali meningkat. Sejak Senin dini hari pukul 00.41 hingga 9.28 waktu Indonesia Barat mengalami 8 kali erupsi dengan ketinggian 200 hingga 500 meter. Dari dalam kawah juga memuntahkan material vulkanik dan asap berwarna hitam kelabu mengarah ke timur. Erupsi kali ini disertai lava pijar pada dini hari. Peningkatan aktivitas ini disebabkan tingginya curah hujan di area kawah sehingga menimbulkan letusan freatik. Dari pengamatan petugas pos pantau tidak terdengar suara dentuman. Ya, sejak tadi malam pada tanggal 23 Januari 2023 pada pukul 00.41 itu mulai terjadi letusan. Namun sampai saat sekarang ini masih tetap juga ada letusan, namun kecil-kecil. Gunung Anak Krakatau masih berstatus siaga atau level 3. Siapapun dilarang mendekati gunung dalam radius 5 km karena sangat berbahaya. Warga dihimbau tetap tenang dan jangan mudah terprovokasi informasi dari sumber yang tidak jelas. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulis Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga kini banjir di sejumlah wilayah Aceh belum surut. Kita kembali bergabung bersama rekan kami, Muhammad Alfi, yang sempat terputus koneksinya dengan kami tadi. Kita sudah perbaiki jaringannya dan koneksi kami, sambungan kami dengan Muhammad Alfi. Selamat malam. Selamat malam, Abraham. Iya, bagaimana keadaan di sana malam ini? Ya. Hingga malam hari ini, banjir di Kabupaten Aceh Tamiang sendiri secara perlahan sudah mengalami penurunan, namun ada di beberapa kecamatan yang masih terendam banjir. Salah satunya yaitu di Desa Masjid Sungai Ju, Kecamatan Bendahara. Untuk ketinggian sendiri hingga saat ini masih mencapai 1 hingga 1,5 meter, Abraham. Oke, apakah warga sudah mendapatkan bantuan yang diperlukan? Kalau untuk di sejumlah posko pengungsian sendiri sampai hari ini untuk kebutuhan logistik seperti bahan makanan sendiri sudah tercukupi. Namun ada beberapa kekurangan seperti pakaian bersih dan alat untuk tidur. Oke. Ya, kita berharap agar segera ditangani. Terima kasih sekali lagi atas laporan Anda, Muhammad Alfi dari Aceh, tim kami yang melaporkan. Pemirsa, akibat diguyur hujan deras selama 4 jam lebih, bencana tanah longsor terjadi di Kecamatan Salajambe, Subang, dan Cilebak, Kuningan, Jawa Barat. Sedangkan akibat tebing longsor, sebuah kebun mengalami longsor di sebuah rumah warga mengalami terdampak longsor di wilayah Cilebak. Bencana tanah longsor terjadi di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Subang, Salajambe, dan Cilebak, Kuningan, Jawa Barat pada Sabtu petang kemarin.
Terjadinya longsor akibat diguyur hujan deras yang cukup lama. Seperti di Dusun Cikaso, Desa Patala, Kecamatan Cilebak, Kuningan, sebuah tebing kebun alami longsor dan menimpa sebuah rumah warga hingga ambruk dan hancur. Kejadiannya itu diakibatkan curah hujan yang sangat deras, dimulai dari jam 14 sampai waktu kejadian sampai jam 17 itu hujan nggak berhenti-berhenti, mengakibatkan longsor dan menimpa salah satu rumah, mengancam beberapa rumah. Kalau nggak salah itu ada 8 rumah yang terancam, 9 rumah yang terancam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan untuk sementara pemilik rumah bersama keluarganya mengungsi ke rumah saudaranya. Warga pun bergotong royong membenahi puing-puing bangunan rumah yang masih bisa dimanfaatkan. Ada beberapa titik ruas kebencanaan, sekitar kurang lebih 7 titik. Di antaranya adalah rumah yang roboh, juga ada beberapa ruas jalan yang desa dan jalan penghubung desa juga jalan kabupaten yang terkena. Atas peristiwa longsor yang terjadi di sejumlah titik, petugas BPBD Kuningan masih mendata jumlah kerugian yang diakibatkan longsor karena hujan deras serta penanganannya. BPBD Kuningan juga mengimbau warga yang berada di daerah rawan bencana agar waspada dan segera mengamankan diri jika terjadi hujan deras yang cukup lama. Prabowo Subianto bersama Muhaimin Iskandar meresmikan kantor sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.